A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah atau 27 Juni 2023, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 678. Ya, di halaman 678 ini adalah pembahasan bab yang kelima di dalam kitab ini pada pasal yang keempat, yaitu pembahasan tentang beberapa akad. Bab yang kelima, bab muamalah. Pasal yang keempat, ini penjelasan beberapa akad di dalam muamalah. Ada akad yang sebelumnya dibahas, akad syirkah.
Kemudian ada akad mudharabah, dan pembahasan terakhir kemarin akad musaqah dan akad muzaraah. Lanjutannya malam hari ini adalah akad ijarah. Nah, di sini kita katakan akad ijarah saja. Baru nanti akan dibahas apa yang dimaksud dengan akad ijarah, kemudian apa hukumnya, apa syaratnya, dan bagaimana ketentuannya. Ini kita akan bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akad ijarah? Lihat di halaman 678. Yang dimaksud dengan akad ijarah adalah akad terhadap satu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu. Jadi akad ijarah adalah akad terhadap satu manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya mungkin kontrakan buat tempat tinggal. Dalam jangka waktu tertentu, bisa per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun. Dengan bayaran tertentu. Kalau sebulan bayarnya sekian, 3 bulan sekian, per 6 bulan sekian, per tahun sekian. Atau apa manfaatnya? Oh, manfaatnya misalkannya make mobil, make motor. Atau mungkin manfaatnya tempat bermain anak-anak. Jangka waktunya sekian jam. Bayarannya sekian. Nah, berarti kalau bahasa kita sewa menyewa. Begitu. Dalam bahasa fikihnya dikatakan akad ijarah. Berarti kita sudah paham apa yang dimaksud dengan akad ijarah. Kemudian yang berikutnya, apa hukumnya akad ijarah ini? Kata penulis rahimahullah, akad ijarah ini hukumnya boleh. Akad ijarah hukumnya boleh. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Ada beberapa dalil disampaikan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, dalil Quran. Surat Al-Kahfi ayat 77. Allah berfirman, "Lau syi'ta," kalau engkau mau, "lattakhasta," engkau jadikan saja kesepakatan alaihi, dalam hal itu ajran, ada upahnya. Ini surat Al-Kahfi terkait kisahnya Nabi siapa? Nabi Musa bersama dengan Khidir. Jadi ketika lewat satu kampung, mereka nggak dijamu, nggak dikasih apa-apa. Kemudian dilihat ada bangunan yang rusak, ada bangunan yang roboh. Ini bangunan ini punya orang soleh gitu kan. Ada wahyu dari Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam, ya, untuk dibangun itu. Karena ada warisan lah, warisan lanjutan seperti itu. Tapi Nabi Musa nggak sabaran. Mereka nggak ngejamu, ngapain dibantuin, dibangun ngapain, dicakepin, dibagusin ngapain. Nabi Musa bilang, kalau perlu kita minta upah. Kenapa? Karena kita udah capek-capek tenaga. Ini yang menjadi dasar. Boleh, karena nggak mungkin Nabi oke dengan sesuatu yang haram. Kalau itu haram, nggak mungkin Nabi Musa bilang gitu, nggak mungkin. Ini dalil pertama, menunjukkan sewa menyewa, akad terhadap manfaat, satu jasanya, kayak di sini berarti tukang bangunan di sini, tukang atau kenek, gitu.
dalam jangka waktu tertentu. Bayarannya bisa harian, bisa borongan, kan gitu. Dengan bayaran tertentu. Sama, berarti tukang termasuk, kenek termasuk. Atau mungkin guru privat, sama aja. Akad ijarah itu dalam satu manfaat tertentu, jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu. Ini dibolehkan. Dalam Quran dasarnya ada. Kemudian dalil kedua disampaikan firman Allah Quran surat Al-Qasas ayat 26. Inna khaira man istajarta, ya sesungguhnya khaira man istajarta, yang terbaik yang engkau pekerjakan. Karena apa? Karena ada satu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu, itu ijarah. Al-Qawiyul Amin, orang yang kuat dan amanah. Ini kisahnya terkait Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, ketika lagi ada orang-orang pada ngambil air ya. Ada perempuan 2 orang di pojokan ditanya, "Kenapa kalian di sini? Apa yang kalian tunggu?" kan gitu. Kesimpulannya mereka pengen ngambil air, cuman pada gede-gede badannya, tunggu pada bubar, tunggu pada beres, baru mereka bisa ngambil kan gitu. Dibantuin, ditolongin sama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian nyampe rumah diceritain, baru dikasih tahu sama tuh perempuan, apa namanya, pekerja yang terbaik untuk dipekerjakan, disewa, ya laki-laki yang kuat dan amanah. Kalau kita mungkin yang kerjanya cepat, terus amanah, seperti itu. Ini juga menjadi dasar mereka orang-orang soleh nih. Anak itu yang perempuan orang soleh, diinformasikan bapaknya itu Nabi siapa? Nabi Syuaib ya. Tapi saya pernah dengar riwayat ada koreksi di situ. Tapi wallahu a'lam. Yang jelas mereka adalah orang-orang soleh. Nggak mungkin mereka oke dengan perkara yang haram. Ini menunjukkan akad ijarah itu dibolehkan. Kemudian lanjutannya nih, surah Al-Qasas ayat 27. Ini isi akad ijarahnya. Allah berfirman, "Ala anta jurani samaniyah hijaj." Ta'jurani, ijarah. Ya. Di sini memang artinya atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Kita biar nyerempet sama judul ya. Ala anta jurani, kita punya akad ijarah. Berupa apa? Kerja sama niyah hijab. 8 tahun. 8 haji. 8 tahun gitu maksudnya. Ini juga menjadi dasar akad ijarah itu berarti dibolehkan. Ya sama juga Rasulullah SAW, beliau bersabda, ini dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah di halaman 679. Ini hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi kalau seperti ini ya, sering kita sampaikan. Salah satun, ada 3 orang. Ada 3 golongan. Ana khosmuhum yaumal qiyamah. Aku akan jadi musuh dia nanti pada hari kiamat. Berarti Allah akan memusuhi mereka. Ini ancaman. Ada 3 orang, 3 golongan. Yang pertama, rajulun, ada seseorang, aqtabi. Dia memberi atas namaku, berarti dia bersumpah. Thumma ghadara. Kemudian dia batalin. Dia khianat, dia gagalkan. Ya demi Allah nanti saya kasih jatah gitu kan. Memberi pakai sumpah, pakai nama Allah, tapi kagak dikasih tuh orang. Orang kan kalau udah demi Allah nanti saya kasih jatah kan udah percaya, dia udah lega gitu. Ternyata enggak, sakit hati dia. Allah akan menjadi musuhnya nanti pada hari kiamat.
Kemudian yang kedua, warajulun, seseorang, ba'a hurran, yang dia menjual orang yang merdeka, fa'akala samanahu, kemudian dia makan uangnya, jual anak. Orang yang merdeka jual apa lagi? Hah? Trafficking. Jual orang, penjual perdagangan orang tuh ya. Iya. Kalau kita lihat jual anak, jual bayi, orang tuanya dijual juga mungkin. Ginjalnya yang diambil atau apanya. Ini termasuk yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait pembahasan adalah orang yang ketiga. Wa rajulun, seseorang istajara ajiran. Dia udah akad ijarah sama seseorang. Nah, kalau di sini mempekerjakan seseorang, kita biar nyerempet sama judul, kita katakan dia ada akad ijarah sama seseorang. Fastaufa minhu, orang itu udah oke, udah amanah, udah selesai akad ijarahnya, udah menjalankan sesuai dengan kesepakatan. Walam yuwafihi ajrohu, tapi dia tidak tunaikan akad ijarahnya, dia nggak bayar. Ini beberapa waktu yang lalu ada bapak-bapak datang ke saya, dulu dia semacam pemborong begitu. Ada akad ijarah sama orang. Kemudian dia sudah beresin kerjaannya, udah final, udah finishing, udah selesai. Tapi dia nggak dibayar. Itu gimana Ustadz katanya? Maka ini ancaman hadis ini. Punya akad ijarah sama orang udah beres kerja, nggak dibayar. Beda sama dalil yang 3 orang terkurung dalam goa. Di antara mereka ada 1 orang yang belum sempat dibayar, pas datang kemudian minta bayaran, baru dikasih tahu tuh kambing selembah, kemudian onta selembah, sapi selembah, ambil semua itu. Jadi kemarin gajinya dari gaji 3 juta mungkin ya, atau gaji 6 juta lah, dibeliin ada kambing jantan, kambing betina, berkembang sampai segitu, ambil semua tuh gajinya. Ini masalah lain ini. Di sini orang punya akad ijarah sama seorang tapi nggak dibayar. Ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang anggap enteng ya, anggap sepele gitu. Tapi ternyata ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang kayak gitu bakal jadi musuhnya Allah nanti pada hari kiamat. Ini satu perkara yang mengerikan. Di sisi lain berarti kebalikannya, yang benar itu adalah kalau ada akad ijarah sama seorang harus diselesaikan, seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa hukumnya boleh akad ijarah itu. Kemudian dalil yang lain, paragraf setelahnya, yaitu apa? Transaksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada akad ijarah sama penunjuk jalan. Ya, ada akad ijarah sama penunjuk jalan biar sampai ke Madinah itu. Ini menunjukkan akad ijarah hukumnya dibolehkan. Nah, kemudian yang berikutnya, apa syaratnya? Apa syaratnya akad ijarah ini menjadi boleh, menjadi sah? Ada 3 disampaikan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, manfaatnya diketahui. Jadinya tidak mengandung unsur goror. Kalau mengandung unsur goror, akadnya jadi haram. Ini manfaatnya diketahui. Seperti misalnya rumah kontrakan gitu kan, buat tempat tinggal. Atau dia ada akad ijarah jahit baju misalnya.
Ini dibilangnya sama seperti jual beli. Ketika jual beli, ini harus jelas diketahui barangnya gitu kan. Entah lihat langsung atau dari spek atau dari gambar. Ini sama, akad ijarah juga harus jelas diketahui manfaatnya. Jangan dia nyewa apa gitu nggak tahu, nggak diketahui manfaatnya. Pokoknya ada deh manfaatnya gitu. Ini nggak sah akad ijarah seperti itu. Jadi harus diketahui manfaatnya. Kemudian yang kedua, akad ijarah menjadi sah, menjadi boleh kalau manfaatnya mubah. Kalau manfaatnya haram, ini tidak boleh akad ijarah. Seperti di sini dikasih contoh oleh penulis rahimahullah, orang akad ijarah sama budak. Kemudian budaknya untuk ditiduri seperti itu, untuk digauli. Atau dia akad ijarah sama nanggap dangdut, itu kan akad ijarah itu. Nanggap dangdut itu akad ijarah. Musik itu kan haram kata para ulama gitu. Atau dia nanggap orang untuk meratap, ada meratap berjamaah gitu kan. Ini kalau kita bahas fikih tentang kitabul janais, termasuk perkara yang dilarang adalah meratap. Kemudian para ulama itu menyebutkan ada jalan ceritanya di sebagian tempat itu ada orang-orang yang sewaan untuk meratap gitu. Dan kalau nggak salah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tahlilan itu termasuk meratap itu. Tahlilan yang sehari, 2 hari, 3 hari termasuk meratap. Makanya ada di sebagian tempat katanya nggak ada yang jago tahlilan, akhirnya ngundang dari luar gitu kan, sewaan. Akad ijarah tuh, akad ijarah, tapi haram, nggak boleh. Kan kita pernah bahas itu, boleh sedih ketika ada yang meninggal orang secara umum, batasnya 3 hari. Waktu itu kita bilang kalau memang tahlilan itu disyariatkan, kalau memang tahlilan itu sunnah Nabi, ajaran Nabi, agamanya Nabi gitu ya, mestinya batasnya cuma 3 hari doang. Cuman masalahnya kok sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul, bertahun-tahun sedih mulu gitu kan. Kalau judulnya sih katanya ngedoain, itu mah sedih itu, sedih. Nah ini akad ijarah tuh, kalau memang ada gitu, nggak boleh itu. Karena manfaatnya haram, nggak boleh. Atau di sini dikasih contoh akad ijarah lagi, ya mungkin yang semakna dengan itu ya. Yang semakna dengan itu ada, saya pernah tahu ya, akad ijarah itu jadi ketika dia meninggal, nyari orang akad ijarah sama 5 orang apa 7 orang gitu, untuk ngaji di kuburan 3 hari atau seminggu. Nanti berapa juta gitu, akad ijarah tuh. Cuma nanti ini kan haram, nggak boleh ngaji di kuburan, karena dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kemudian Nabi bilang apa? Lanjutannya, bacakan surat Al-Baqarah. Setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Berarti kalau kuburan kagak ngaji Al-Baqarah kan begitu. Nah, terus Yasin dong Ustaz? Enggak juga. Karena enggak ngaji Quran maksudnya gitu. Kemudian termasuk di sini yang dikasih contoh oleh penulis rahimahullah, akad ijarah yang manfaatnya haram. Misalnya apa? Nyewa tanah buat bangun gereja atau buat pabrik miras.
Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ada teman saya yang dia ini pemborong benar-benahin rumah gitu. Waktu itu dia ini masalah cat. Cuman pas dia datang ada yang nelpon, pas dia datang ternyata buat gereja tempatnya gitu. Ini kan akad ijarah tapi buat gereja. Berarti nggak boleh. Haram. Karena manfaatnya bukan perkara yang mubah. Manfaatnya ini ke sesuatu yang haram. Berarti yang kedua syaratnya adalah harus manfaatnya itu sesuatu yang mubah. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama diketahui manfaatnya jelas, yang kedua manfaatnya harus perkara yang mubah, yang ketiga harga yang ditentukannya jelas. Ya, harga yang ditentukannya jelas, atau waktu yang ditentukannya jelas, atau harganya lah. Ada kan istilahnya ada harian, ada borongan, kan jelas gitu kan. Ini sebagaimana hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Ahmad. Ini hadis sahih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anistijaril ajir, akad ijarah, hatta yubayyana lahu ajruhu, sampai jelas harganya berapa. Dalam akad itu akadnya berapa gitu. Makanya ada travel umroh, penawaran harganya sekian. Ada tulisan bintang kecil, sewaktu-waktu harga bisa berubah. Tapi kan jelas. Nanti kalau misalkan sekarang harganya sekian, sewaktu-waktu bisa berubah, bisa jadi ada sisa 500.000 atau ada tambahan 500.000 atau berapa gitu. Jadi harus diketahui harganya. Jangan misalnya lanjut lagi ya, travel umroh, kemudian berapa? Pokoknya daftar dulu aja lah, gampang gitu kan. Enggak, jangan. Itu akad ijarah tapi nggak jelas harganya, jangan. Atau misalkannya ya misalkannya ya kayak kita mungkin benerin motor sama teman, benerin mobil sama teman. Habis itu dia cuma bilang gampang. Jangan, akad ijarah nggak seperti itu. Saya pernah ya, saya transaksi sama orang begitu, dia gampang. Akhirnya saya bilang, ini hadiah buat saya atau ada ininya nih, ada harganya sekian. Dia ketawa, baru dia kasih harganya sekian Ustaz gitu. Langsung saya bayar. Jadi jangan nggak jelas harganya. Ini yang ketiga. Berarti dia terkait manfaatnya jelas. Kemudian yang kedua pada perkara yang mubah. Yang ketiga harganya jelas. Itu syaratnya. Kemudian yang bahasan berikutnya, ketentuan lain-lain terkait akad ijarah ini. Yang keempat, atau yang D, ya di halaman 679. Ini ketentuan lainnya, yaitu apa? Yang pertama disampaikan, boleh akad ijarah sama guru untuk mengajarkan ilmu tertentu atau mengajarkan keahlian tertentu. Ya, ada Bapak Fulan, kemana nggak kelihatan? Oh, lagi ngajar, ngisi seminar di sana terkait masalah ini. Dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW ini pernah membebaskan sebagian tawanan perang Badar
dengan ketentuan mereka mengajarkan menulis kepada beberapa anak-anak di Madinah. Disebutkan riwayat itu disampaikan oleh ulama yang menulis tentang peperangan dan lawatan Rasulullah SAW, diantaranya adalah Muhammad bin Ishaq. Jadi boleh ada akad ijarah sama guru. Termasuk akad ijarah sama guru privat, baik privat ngaji atau privat baik ngaji Quran atau ngaji matematika atau ngaji bahasa Inggris. Ini dibolehkan. Ini baru-baru nih lagi nyebar tulisannya Ustadz Abdul Zen, hafizahullah. Di situ ada informasi guru ngaji di zaman khalifah siapa gitu kan. Itu digaji, kalau terkait pembahasan berarti ada akad ijarah kan begitu. Sekian sama pemerintah setempat. Ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, diperbolehkan. Nah, di sini terjemahannya menyewa ya, kita katakan akad ijarah aja. Diperbolehkan akad ijarah dengan seseorang, bayarannya pakai makanan atau pakaian. Kemarin kan ada yang nanya ya bapak-bapak tuh, boleh nggak ada yang kerja sama kita dibayarnya pakai makanan? Boleh. Disebutkan ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baca surat Al-Qasas sampai di ayat yang berbicara tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Beliau mengatakan apa? Inna Musa, sesungguhnya Nabi Musa itu ajara nafsahu. Nabi Musa itu akad ijarahnya dirinya yang maju gitu. Sama niyah hijat 8 tahun, au ashran atau 10 tahun. Ala iffati farjihi wa ta'ami batnihi. Bayarannya apa? Bayarannya adalah nikah sama anaknya bapak itu, kan gitu. Kemudian bayarannya bahasa kita numpang makan sama bapak itu. Boleh. Saya beberapa bulan yang lalu ada ibu-ibu kerja di warteg. Gajinya sehari itu kalau nggak salah kata ibu itu 15.000 apa 25.000, tapi makan aja di situ bebas. Dan ibu itu mau, wartegnya depan rumahnya dia gitu, tinggal ke depan. Nah, ini boleh. Jadi akad ijarah bayarannya pakai makanan. Atau akad ijarah gajinya sekian, makan deh bareng aja sama kita gitu. Boleh. Atau dikasih sembako per bulan misalnya. Atau dikasih baju baru. Dan seterusnya ini dibolehkan. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam, akad ijarah dirinya ditukar dengan yang tadi. Dengan itu dia bisa menjaga kehormatannya, boleh nikah sama anaknya. Anaknya jadi halal gitu kan. Kemudian bahasa kita numpang makan juga sekalian di situ. Ini dibolehkan. Akad ijarah bayar pakai makanan. Kemarin kita kasih contoh, akad ijarah bayarnya pakai beras karung. Dia mau jual lagi terserah dia kan gitu. Terus yang ketiga,
Nah, di sini akad ijarah satu rumah yang telah ditentukan sampai waktu tertentu, kira-kira ya normal-normal aja gitu, itu nggak masalah. Contohnya sewa rumah per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun, ini dibolehkan. Per 2 tahun dibolehkan. Kemudian yang berikutnya yang keempat. Kalau ada seseorang akad ijarah sama orang lain. Dia akad ijarah sama orang lain. Akad ijarahnya satu barang gitu. Tapi nggak boleh dipakai. Tapi nggak boleh dipakai. Maka ongkosnya itu harus apa? Harus dipotong. Boleh nyewa motor tapi jangan jauh-jauh ya. Boleh nyewa mobil tapi jangan jauh-jauh ya. Atau boleh nyewa rumah tapi nggak boleh berjamaah, nggak boleh 5 orang, harus 1 orang aja. Ini harus dipotong karena ada tempat sewa rumah ya, kalau 1 orang sekian, 2 orang sekian gitu. Baik, sudah azan isya, kita azan dulu. Fadhal muazzin. Bismillah, kita lanjutkan. Yang berikutnya kita perhatikan tadi terkait akad ijarah lainnya. Kita sedang bahas di halaman 680 bagian yang keempat.
Kalau ada orang yang nyewain barang tertentu tapi ada pantangannya gitu. Ada pantangannya. Misalnya disewain tempat buat dagang. Tapi batasnya cuman dari pagi nyampe siang doang. Maka kalau seperti itu dipotong sewanya. Jadi datang tukang dagang pagi-pagi mie ayam gitu misalnya. Ntar kalau ada malam, sore itu udah tukang nasi goreng tuh lain lagi sewanya. Ya karena saya pernah beli mie ayam, ngobrol-ngobrol sama abangnya, bukan sampai jam berapa, artinya sampai jam 3 doang gitu. Karena kalau udah sore udah tukang dagang lain lagi yang nyawa di situ. Ini dipotong ongkos sewanya dan itu nggak masalah. Tapi kalau misalkannya yang menyewa yang tidak memanfaatkannya, maka ongkos sewanya tetap utuh. Contoh misalkannya nyewa bis 12 jam. Ada pilihan, ada 12 jam, ada harian. Paling murah 12 jam. Akhirnya disewa cuma jam 9 sampai jam 3 doang misalnya. Ya sudah, kenanya hitungannya kena apa? Minimum order. Kena batas minimum itu 12 jam. Ya salah dia, kenapa enggak 12 jam gitu. Ya sama juga apa namanya? Saya pernah nyewa mobil sama orang. Itu sehari sekian gitu kan. Tapi saya makanya cuman dari siang jam 10, sore udah balik. Ya salah saya sendiri kenapa nggak seharian gitu kan. Ya udah bayar tetap sekian. Seperti itu. Kalau memang penyewanya yang tidak memanfaatkan itu maka tetap bayar. Sama seperti kontrakan rumah gitu kan. Dia pulang kampung 2 bulan, 3 bulan, tetap dia bayar sewa rumahnya begitu. Itu akad ijarah yang keempat. Kemudian lanjut yang kelima. Yang kelima dikatakan akad ijarah ini dianggap batal kalau barang yang dijadikan akad ijarah itu rusak. Di sini dikasih contoh oleh penulis rahimahullah, contoh rumahnya roboh. Berarti akad ijarahnya batal. Atau di sini nyewa kendaraan, nyewa kendaraan. Di sini contohnya kudanya mati. Ya udah batal akad ijarahnya. Atau nyewa mobil, qadarullah mobilnya nyenggol apa gitu. Jadi mobilnya bopak sebelah, perlu ketok magic. Ketok magic ini kan sehari lah, anggap aja sehari. Atau ditinggal 2 hari. Maka itu udah nggak dianggap sewa, ini lagi dibenerin gitu. Ya saya pernah tuh, beberapa tahun yang lalu nyewa mobil orang, qadarullah nyenggol angkot. Kemudian dia ngomong, wah saya udah rugi berapa hari nih, nggak ini. Karena dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti, ini kan namanya musibah, kecelakaan. Itu udah nggak dianggap akad ijarah, gitu. Kemudian disebutkan yang nyewanya itu, akad ijarah itu, dia hanya wajib membayar uang sewa waktu yang telah lalu selama ia memanfaatkannya. Jadi kalau memang akadnya cuma sehari, ya kayak tadi mobil gitu, qadarullah ada nyenggol apa sehingga perlu masuk bengkel sehari apa 2 hari, itu nggak dihitung akad ijarah. Sama motor juga begitu. Kemudian lanjut yang keenam. Yang keenam,
kalau misalkannya seseorang ini ada akad ijarah terhadap satu barang, kemudian di situ dia lihat ada cacatnya yang dia nggak tahu sebelumnya, maka antara dua, antara dua, dia boleh membatalkan akad ijarahnya, atau kalau dikasih tahu dari awal, ya dia boleh oke, nggak apa-apa gitu. Contoh nyewa mobil tapi AC-nya mati nih, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bilang, boleh dia batalkan. Ya, jadi yang keenam ini, kalau dia nyewa sesuatu tapi ada aibnya, dia boleh batalin sewanya, nggak lanjut kalau memang tidak diketahui. Tapi kalau dia redho dengan itu dan dia lanjut memanfaatkannya, maka tetap dia harus bayar sewanya. Kemudian yang ketujuh, ini bagi pekerja yang dia ada akad ijarah, dia kerja, yang dia itu berserikat di situ. Di sini contohnya ada beberapa penjahit misalnya, atau ada beberapa tukang las, tukang pandai besi misalnya. Maka kalau memang terjadi kerusakan barang karena memang misalnya yang salah adalah mereka, atau misalkannya ada kerusakan barang yang salah bukan mereka, atau ada kehilangan dan lain-lain, maka di sini aturannya dia tidak wajib ganti barangnya, karena ini termasuk akadnya akad wadiah. Kita lihat di halaman 680 poin yang ketujuh. Ya, pekerja yang disewa atau dipekerjakan dalam perserikatan yang banyak. Contohnya sejumlah penjahit atau tukang pandai besi. Dalam naskah Arab dibilangnya haddad. Kalau hadid besi ya. Maka mereka diwajibkan mengganti kerusakan barang yang dirusaknya karena tindakannya. Oh ya, berarti saya salah tadi. Jadi kalau mereka yang salah, mereka harus ganti. Dan tidak diwajibkan mengganti barang yang hilang dari toko yang mereka jaga. Jadi kalau mereka yang salah, mereka harus ganti. Tapi kalau misalkannya ada yang hilang, ya mereka, bukan salah mereka berarti itu. Yang tidak diwajibkan untuk ganti. Kenapa? Karena keberadaan barang yang ada di toko dianggap sebagai barang titipan. Berarti yang dimaksud barang titipan yang di toko, karena mereka nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau memang rusak karena kesalahan mereka wajib ganti. Sedangkan orang yang dititipi tidak diwajibkan mengganti kerusakan barang yang dititipkan kepadanya selama ia tidak bertindak ceroboh. Kita pernah bahas ariyah, wadiah, barang titipan. Ya, barang titipan itu kalau ada orang nitip motor depan rumah orang, qadarullah motornya hilang gitu kan, dan yang dititipin gak ada apa-apa, dia lagi masak
atau dia mungkin lagi nyuci atau lagi apa, nggak tahu apa-apa. Padahal gerbang udah ditutup, udah dikunci, aman gitu, nggak ada kepikiran apa-apa. Tahu-tahu hilang. Maka dalam hukum syariat dia tidak kena kewajiban ganti karena bukan dia yang salah gitu. Kecuali kalau dia yang salah. Jadi terkait akad ijarah sama pekerja, kalau dia yang salah maka dia harus ganti. Tapi kalau barang-barang yang hilang tidak harus ganti karena terhitung akadnya itu wadiah. Kayak contoh, saya ada saudara yang kerja di bakmi gitu ya. Itu kata dia kalau tumpah dia harus ganti itu. Dia bawa tumpah. Dia yang salah hitungannya gitu. Nah, kalau misalkannya ada sendok yang hilang, kemudian gelas yang hilang, bukan pecah, hilang. Nggak tahu kemana, nggak tahu jalan ceritanya gitu. Kalau pecah kan berarti ada yang salah gitu, yang mecahin siapa gitu. Ini mungkin kalau pecah dengan sendirinya sama kucing gitu ya dia nggak wajib ganti mestinya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa perusahaan yang tegas dipotong juga itu karyawannya gitu kan. Tapi secara dia nggak wajib ganti karena hitungannya wadiah. Wadiah itu titipan, kalau hilang dan bukan dia yang salah nggak harus ganti. Kemudian lanjutnya dikatakan juga keberadaan pekerja khusus dianggap seperti yang disewa atau dipekerjakan untuk bekerja padanya secara khusus. Maka pekerja tersebut tidak diwajibkan mengganti kerusakan barang yang dipakainya selama ia tidak bertindak ceroboh atau tidak melampaui batas. Jadi yang pertama di sini pekerjanya berjamaah. Ada beberapa karyawan gitu. Kalau mereka yang salah, ada barang yang rusak, maka mereka harus ganti. Tapi kalau ada barang yang hilang, mereka juga nggak tahu apa-apa, maka secara hukum mereka nggak wajib ganti. Kemudian yang kedua, pekerja khusus, tidak berjamaah, tapi dia di mana begitu kan? Mungkin di di bagian gudang cuman ada 1 orang atau 2 orang, atau di bagian mana. Ini namanya pekerja khusus yang dimaksud. Kalau misalkannya ada barang-barang yang hilang, kalau memang dia nggak salah, ya dia nggak wajib ganti. Tapi kalau dia salah, ya dia wajib ganti. Kayak contoh, misalkannya akad ijarah dengan satpam, akad ijarah dengan yang ronda. Dia udah ronda malam itu, cuman ada motor hilang di hari itu gitu. Apakah yang ronda harus ganti? Ya tergantung. Kalau memang mereka ceroboh, lalai, ganti. Tapi kalau tidak, ya tidak. Seperti itu. Kemudian yang ke-8, di halaman 681. Ini terkait uang sewa. Ini harus ada kesepakatan dari awal nih, di akad. Kemudian pembayarannya harus dibayar setelah beres dia menerima manfaatnya atau beres pekerjaannya. Kecuali kalau memang dari awal udah disyaratkan terima upahnya nanti per minggu misalnya, atau per bulan misalnya. Berarti beres kerja nggak harus terima upah langsung. Ini sebagaimana disebutkan hadis riwayat Ahmad. Di sini disebutkan hadisnya dhaif, tapi ya seperti biasa ya, ada dalil pendukung begitu. Dikatakan lakinnal amil, akan tetapi orang yang bekerja itu innama yuwaffa ajruhu, diberikan haknya itu idza qada amalahu, kalau dia sudah selesai dari pekerjaannya. Kalau bahasa kita
kasih sebelum keringatnya kering kan gitu. Tapi memang kalau kesepakatannya gajinya per pekan, gajinya bulanan ya nggak apa-apa. Kemudian yang kesembilan, ya pekerja yang disewa atau dipekerjakan. Dia berhak menahan barang hingga upahnya dibayar. Ya, misalnya dia habis cuci motor, cuci mobil, nggak dikasih dulu sampai dibayar, baru boleh dibawa gitu kan. Atau servis handphone, akad ijarah kan, handphonenya nggak dikasih dulu, kerja kalau sudah dibayar. Atau ada orang lahiran, nggak boleh pulang sama bidannya, kecuali kalau udah dibayar gitu kan. Nah tadi akad ijarah sama bidannya gitu. Tapi akhirnya bidannya kasihan juga. Udah deh bayar sejuta dulu boleh pulang gitu kan. Nah, ini akad ijarah. Kemudian dikatakan jika tindakan menahannya itu berpengaruh terhadap pemenuhan upahnya, ya seperti penahanan yang dilakukan oleh sejumlah penjahit. Nah, jika tindakan penahanannya tidak memiliki pengaruh seperti seseorang yang disewa untuk memikulkan satu barang ke tempat tertentu, maka ia tidak berhak menahannya, tetapi harus menyampaikannya ke tempat yang dimaksud, kemudian ia minta upahnya. Berarti di sini kasih contoh kalau akad ijarahnya jahit baju, bayar dulu baru bajunya boleh dibawa pulang. Tapi kalau akad ijarahnya jasa, ngangkatin barang orang gitu kan, udah nyampe luar, nggak dibayar, jangan ditahan barangnya. Jangan ditahan barangnya. Tapi dia minta bayarannya, gitu. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 ya, di halaman 681. Jika seseorang mengobati orang sakit, kemudian meminta bayaran, berarti akad ijarah. Padahal dia bukan orang yang mengetahui pengobatan, sehingga ia merusak salah satu anggota tubuh orang yang diobatinya, maka ia harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Jadi ada orang yang ngobatin orang, dia acting jadi dokter. Kalau yang ada kan dokter tapi malpraktek gitu ya. Itu bukan bahasan. Ini ada orang acting jadi dokter. Kemudian dia kesalahan atau dia ngakunya jago mijet. Tapi kesalahan, ternyata dikenal dia bukan jago mijet. Maka dia tanggung jawab itu. Disebutkan dalam hadis, man tatobbaba, barang siapa yang pura-pura jadi tobib, jadi dokter, walam yu'lam minhu, padahal dia nggak tahu apa-apa, walam yu'lam minhu tibbun, dia nggak tahu apa-apa soal kedokteran, fahuwa dhamin, maka dia harus tanggung jawab. Beda kalau dia seorang dokter, ya mungkin dia udah berusaha semaksimal mungkin, ya itu lain. Kemudian di catatan kaki disebutkan yang dimaksud dengan orang yang mengetahui hal pengobatan, ahli medis, ialah orang yang mengetahui penyakit dan obat-obatan dan memiliki sejumlah guru yang memberikan pengakuan atas keahliannya di bidang pengobatan serta mengizinkannya membuka praktek pengobatan. Ya, kita tahu lah, mungkin udah pendidikan di mana gitu. Jadi kalau sok-sokan pura-pura bisa ngobatin ternyata tidak, maka dia tanggung jawab. Kayak dukun-dukun palsu tuh. Ya sok-sokan baca-baca apa gitu kan. Padahal dia nggak bisa ngobatin, akhirnya dituntut ya sama orang-orang. Tapi bukan berarti dukun original boleh, nggak boleh datang ke dukun. Ya nggak boleh datang ke dukun. Ini yang dibilang dukun palsu yang berkedok agama itu. Nah, itu mereka harus tanggung jawab. Bayarnya 5 juta, 10 juta, 15 juta, tapi kagak ngepek apa-apa. Mereka tanggung jawab itu. Seperti itu. Ini terkait masalah akad ijarah. Yang berikutnya akan dibahas akad ja'alah insyaallah. Ya, akad ja'alah.
Ya, ja'ala itu ja'ala yaj'alu artinya apa? Menjadikan. Maksudnya akad ja'alah itu ya misalnya ada orang yang apa namanya? Orang yang bilang misalnya dia mengatakan kalau di sini contohnya apa nih? Ya dia misalnya apa namanya? Kayak contoh tukang bangunan atau tukang sumur. Biasanya tukang sumur ini misalnya tukang sumur biasanya kerjanya 2 hari apa 3 hari misalnya. Terus kata dia karena butuh, udah kalau sehari bisa beres, ntar saya kasih bonus tambahan gitu. Itu namanya akad ja'alah. Iya, itu. Akhirnya dia lembur. Itu nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, besok kita libur ya karena Arafah besok. Bukan Arafah. Besok tanggal 9 Dzulhijjah. Besok tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah sunnahnya. Puasa Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi wallahu alam ya, puasa Arafah itu sunnahnya bukan orang wukuf di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah ini jamaah haji memang wukuf di Arafah. Buat jamaah haji tidak ada sunnah puasa Arafah. Orang yang tidak haji di tanggal 9 Dzulhijjah disunahkan untuk melaksanakan puasa. Itu dibahasakannya puasa Arafah gitu. Karena memang tanggal 9 Dzulhijjah ini orang wukuf di Arafah. Nah, besok malam ini kita jatuh tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, besok kita puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini kita libur. Kemudian tanggal 10 Lebaran kita juga libur. Sama 3 hari berikutnya hari tasyrik, ya Jumat, Sabtu, Ahad. Kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu nanti ada info kajiannya insyaallah. Berarti kita ketemu lagi hari Senin insyaallah. Baik, sampai di sini wallahu alam, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum ditutup ada pertanyaan terkait akad ijarah? Nah, silakan Pak. Lagi mengenai masalah upah seorang bangunan. Kita pernah mengalami membangun musola, tapi tenaganya itu sama ya paling tinggi ketua musola ya Pak ya. Ketua musola menentukan bahwa tenaga itu bekerja di situ dibayar tidak sesuai dengan standarisasi kerja bangunan, artinya dikurangi lah gitu. Nah, pada saat itu setelah berjalan beberapa bulan, rupanya tenaga kerja itu mungkin untuk berumah tangga tidak sesuai ya, mungkin tidak cukup untuk memberikan keluarganya. Nah, itu sehingga dia berhenti, tapi berhenti tidak memberitahu sampai bulan lebih. Nah, hingga pembangunan musola itu kan berhenti. Nah, sedangkan pembangunan musola itu kan sudah akhirnya setelah disamperin orangnya, tapi ternyata orangnya itu mengeluh bahwa upahnya itu tidak sesuai. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz itu dengan adanya dia berhenti terus dia tidak mengerjakan itu? Iya, jadi ada akad ijarah, ada beberapa tukang bangunan bangun musola. Cuman di awal akad disampaikan di sini bayarannya di bawah standar gitu ya. Iya. Yang biasanya mungkin 200.000 di sini cuma dikasih 100.000 misalnya gitu ya. Kemudian setelah berjalan sebulan, Ya pokoknya
Atau setelah berjalan sekian hari, sekian waktu, tukangnya nggak nongol lagi, nggak mau kerja lagi. Ya katanya bayarannya murah gitu kan. Sementara dia ada kebutuhan ini dan itu dan seterusnya. Seperti itu bagaimana? Seperti itu yang pertama, ya nggak masalah. Tukang itu memang tidak mau lanjut akad. Jangan dibilang-bilang ini tukang gimana sih buat musola, nggak mau kerja, nggak ikhlas. Jangan dibilang kayak begitu lah. Sekarang kita lihat orang itu buat bangun rumah, yang mana itu rumah sama musola lebih mulia. Musola lebih mulia masjid gitu kan. Bangun rumah berani dia bayar berapa aja. Kenapa bangun musola orang itu dibayar murah? Ini sama kasus kayak tulisannya Ustadz Abdul Zain yang tadi saya bilang, yang lagi nyebar ini. Guru ngaji dibayarnya murah. Ya katanya harus ikhlas gitu kan. Nah sekarang kita lihat kayak contoh nih, ada apa namanya di beberapa masjid misalnya gitu ya, ada ustadz ngajar ngaji di situ misalnya. Kemudian ketika dikasih apa namanya, dikasih ujrah dari akad ijarah. Ujrah itu bayaran dari akad ijarah, kan akadnya ijarah nggak sesuai, ustadz itu nggak datang lagi. Jangan serta-merta suuzon ustadz itu berarti nggak ikhlas, jangan. Akan tapi dilihat dulu kenapa nih gitu kan. Karena mungkin kebutuhan, akhirnya ustadz itu mungkin nggak kerja, dia nyari tambahan yang lain. Jadi dia nggak ngajar. Gitu. Makanya apa namanya, kita jangan suuzon. Sama seperti kasus tadi tukang itu. Kecuali kadang-kadang ada tukang yang memang mereka ambil prinsip sendiri ya. Kayak saya pernah dapat ada tukang AC gitu ya. Dia servis AC biasa kalau di rumah-rumah sekian. Terus kalau di masjid dilihatnya ada 10 AC, udah yang dibayar 7 aja, yang 3 nggak usah. Memang dia yang mau gitu kan, nggak masalah. Tapi kalau yang tadi kebanyakan orang nyalahin siapa? Nyalahin tukangnya. Ini gimana sih tukang kerjaan musola kagak mau. Nyalahin tukangnya, dia nggak tahu tukang itu kan butuh nafkah buat keluarganya. Gitu. Ya sama juga dengan yang tadi mungkin ada merbot di masjid mana gitu kan, akhirnya berhenti karena memang bayarannya tidak sesuai, sementara dia butuh nafkah buat keluarganya. Jangan disalahin merbotnya lah. Kadang-kadang orang buat bersih-bersih rumah apa yang sehari bersih, atau buat laundry sejam, harum, wangi, rapi, berani dia bayar mahal gitu enggak. Orang nyalahinnya siapa? Orang nyalahinnya kayak tukangnya tadi disalahin. Enggak begitu juga. Ini nasihat berarti buat orang-orang yang dengar keterangan ini gitu ya. Jadi harus jangan cepat menilai orang lain, jangan suuzon. Jelas insyaallah Pak ya maksudnya ya. Ya Allah a'lam. Ada lagi lain? Cukup ya? Baik. Sampai di sini. Nanti kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.